Dan pemirsa untuk membahasnya sudah bersama kami Ibu Siti Mauliah, ibu dari bayi yang tertukar dan juga Bapak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI Bogor. Assalamualaikum, selamat siang Ibu dan juga Bapak. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Mbak. Ya. Ini dari KPAI Pusat, Mbak. Oke, Bogor. KPAI Pusat, ya Pak. Pertama kita ke Ibu Siti dulu. Ibu bagaimana? Lega ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk sekarang saya udah merasa lega. Walaupun belum sepenuhnya kembali langsung anak saya. Mungkin apa yang masih mengganjal ini karena Galuh belum kembali ke tangan Ibu atau seperti apa Bu? Ya, karena masih ada pengganjalan di hati saya itu. Karena emang butuh proses juga ya. Soalnya butuh transisi untuk bisa beradaptasi sama pihak bayi yang ada di Ibu D. Oke. Ibu Siti, informasinya di rut dari Rumah Sakit Sentosa Bogor ini hari ini datang ke rumah Ibu, benar ya Bu ya? Betul, mereka sudah tadi barusan berangkat ya, barusan pulang. Ya kira-kira jam 10-an tadi dia pas kunjungan ke rumah saya. Apa Bu yang disampaikan dari pihak rumah sakit? Dia cuma hanya memohon meminta maaf ke saya dan juga ke keluarga atas kesalahan emang yang tidak disengaja untuk pihak rumah sakit. Ibu Siti, kami juga mau konfirmasi, Bu. Ibu betul ada ingin menuntut pihak rumah sakit. Seperti apa, Bu, sebenarnya? Kalau untuk menuntut rumah sakit, saya udah kuasakan ke kuasa hukum saya. Kalau masalah itu saya udah, ibaratnya karena hukum saya udah tidak tahu ya, itu berarti masuk kuasa hukum saya aja nanti tanyanya langsung ke pengacara saya. Artinya proses penuntutan ini masih terus berlanjut, tidak dihentikan begitu Bu? Kemungkinan kalau misalnya belum ada mediasi apa gimana kesepakatan antara dari pihak rumah sakit sama si korban dan juga saya terutama dan juga sama pihak Ibu D, ya kemungkinan masih berlanjut ya. Iya. Artinya memang Ana udah berjuang lama selama ini, baru kali ini ya Bu ya pihak rumah sakit datang langsung meminta maaf padahal sudah setahun berlalu begitu. Ya, tapi oke lah kita harapkan juga nanti akan menemukan hasil yang baik juga untuk Ibu D maupun juga Ibu Siti. Tapi saya pengen tahu Bu, saat ini kan anaknya belum ditukar ya Bu. Seperti apa rencananya untuk transisi nanti, seperti apa antara Ibu Siti dengan Ibu D, rencananya mungkin bagaimana proses ke depan? adaptasinya ya seperti apa Bu? Untuk beradaptasinya nanti di minggu depan ya. Kalau minggu sekarang kayaknya belum. Nanti minggu depan kita langsung bertemu di rumah bersama, yaitu di rumah Kapolres. Mulai dari situ sudah ke minggu keduanya kita saling kunjungan ke rumah saya dan rumah Ibu D. Oh, artinya masing-masing saling berkunjung begitu ya Bu? Ya seperti untuk itu waktu kayaknya. yang berapa lama Bu kunjungan ini akan dilakukan? Untuk berapa? Soalnya ini udah ada tahap-tahapnya ya. Masa kunjungan itu berarti dalam 1 minggu, nggak tahu apa 2 kali kunjungan, apa 1 kali kunjungan dalam 1 minggu. Pas udah minggu keduanya lagi, itu nanti kita masa penukaran bayi, masa apa sih Pak? Itu bayi ibaratnya percobaan ya, masa percobaan bayi yang di sana itu nginep di saya, yang di sini nginep di rumah Ibu D. Oke, nantinya setelah nanti saling berkunjung. Oke, baik, saya mau ke Pak Jasra Putra selaku Wakil Ketua KPAI Pusat. Pak Jasra, dalam hal ini KPAI seperti apa pendampingannya untuk Ibu Siti dan juga Ibu D? Ya, jadi di mediasi kemarin disepakati 1 bulan ya untuk melakukan transisi kedua bayi ini, di mana nanti pendampingan langsung dilakukan oleh pekerja sosial dan juga psikolog gitu ya. Jadi KPAI tentu memastikan bahwa pendampingan ini termasuk juga
asesmen awal ya di awal September itu akan dilakukan untuk melihat lingkungan baru anak masing-masing. Dan yang kedua, di minggu keduanya akan ada pertemuan langsung yang nanti akan difasilitasi oleh Polres Bogor gitu ya, antara Ibu D dan Ibu Siti. Dan kemarin juga disepakati kalau bisa interaksinya semakin sering itu semakin bagus gitu ya. Karena kita menginginkan agar bonding ini bisa melekat ke orang tua masing-masing. Karena selama ini kan sudah lebih 1 tahun terpisah gitu Pak. Pak Jasra, apakah kemudian ketika ada proses adaptasi seperti ini, tadi seperti yang Pak Jasra katakan di minggu pertama begitu ada kunjungan antara anak Ibu D dan juga anak Ibu Siti begitu, apakah kan setiap kunjungan itu ada pendampingan dari pihak KPAI? Ya, jadi nanti setiap tahapan itu akan ada pendampingan gitu ya, dan nanti setelah uji coba misalnya anak secara paralel ya menginap di masing-masing orang tuanya 1 kali 24 jam. Kemudian nanti ada 1 kali 24 jam juga uji cobanya, dan terakhir nanti juga kita uji coba 3 kali 24 jam. Dan setiap penempatan sementara itu akan ada evaluasi, nanti akan ada reassessment oleh pekerja sosial dan termasuk juga psikolog. Dan hasil asesmen itu akan kita lakukan pertemuan kembali yang selanjutnya akan dilakukan pertukaran permanen gitu ya, atau bahasa kita terminasi gitu ya, kepada kedua orang tua gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan tahapan ini, dan bahkan kemarin akan ada WA group ya Bu Siti ya, antara Bu D dan Bu Siti dan juga pendamping, dan termasuk juga dari unit PPA Polres Bogor gitu ya, untuk karena prinsipnya kemarin itu bagaimana kepentingan terbaik bagi anak harus kita wujudkan oleh berbagai macam pihak. Dan kenapa kita butuh 1 bulan gitu untuk mentransisikan ini, karena memang waktu yang 1 tahun itu waktu yang saya kira cukup panjang, banyak kenangan masing-masing, dan dengan terjadinya interaksi 2 keluarga besar ini, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan anak di jam-jam tertentu, termasuk juga makanannya, itu juga bisa dapat diinformasikan, jadi saling tukar informasi gitu Pak. Baik, nah tadi kan juga sudah dijelaskan ya Pak Jasra, dalam 1 bulan ini mungkin tahapannya tadi mulai dari berkunjung, kemudian difasilitasi oleh Kapolres Bogor, kemudian berkunjung ke rumah masing-masing sampai akhir nanti bisa menginap, benar-benar bertukar dimulai dari 1 kali 24 jam, 2 kali sampai 3 kali. Nah saya pengen tahu Pak, di kondisi seperti apa nanti anak ini kemudian siap untuk akhirnya bertukar secara permanen, itu kondisi seperti apa, bisa dijelaskan nggak Pak? Iya, yang pertama tentu indikatornya adalah bagaimana anak bisa aman dan nyaman kepada kedua orang tua biologisnya gitu ya. Maka ini menjadi salah satu indikator kunci bagi kita untuk 1 bulan ini akan kita wujudkan melalui, jika misalnya orang tua masih kesulitan, nanti akan dibantu oleh psikolog ya untuk menyampaikan tips dan trik gitu ya, bagaimana dekat dengan anak, tentu dengan bahasa anak, termasuk juga apakah melalui rekreasi mungkin gitu ya, kedua pihak, kedua anak ini saling berinteraksi gitu ya. Jadi memang ini tidak bisa dipisahkan ya, karena memang kemarin kita berharap 2 keluarga ini menjadi keluarga besar gitu ya, saling berkunjung, saling tidak memutus silaturahmi gitu ya. Dan indikator kedua tentu akan terlihat tadi, misalnya apakah dengan keamanan dan kenyamanan anak misalnya tidak merasa asing lagi gitu ya dengan lingkungan barunya, dan tentu secara perlahan-lahan gitu ya bisa disampaikan informasi tersebut bahwa orang tua kandung dan bapak kandungnya adalah Ibu Siti ya, dan Bu D dengan masing-masing anak gitu ya. Dan dengan seperti itu tentu ini bisa mempercepat proses untuk bonding itu gitu ya. Dan terakhir nanti tentu di pasca setelah permanen kita serahkan ke masing-masing anak, tentu tetap ada pendampingan dari kita gitu ya, dari pekerja sosial dan psikolog ya, untuk mengevaluasi terutama terkait bagaimana kualitas pengasuhan anak masing-masing gitu. Oke. Baik, saya mau ke Ibu Siti kembali. Ibu Siti masih bersama kami? Ya masih. Oke, Ibu Siti, ini kita sama-sama tahu ya Bu,
Ibu pasti sangat menyayangi anak yang saat ini Ibu asuh begitu ya. Namun ketika kala itu bertemu dengan anak kandung yang Ibu lahirkan begitu namun sempat terpisah selama kurang lebih 1 tahun. Bagaimana Ibu? Saya sangat bahagia bisa ketemu, dan apalagi kemarin bisa memeluk, mencium, ya memangku anak saya, darah daging saya sendiri. Tapi tetap sama putra yang sekarang saya masih asuh tidak berkurang kasih sayang saya. Tetap saya menyamakan sama beliau. Baik, Ibu, seandainya nanti sudah sebulan kemudian bertukar secara permanen, rencana ke depan dari Ibu seperti apa? Untuk kedepannya saya minta ke pihak keluarga Ibu D untuk menjalin silaturahmi, yaitu selamanya ya, seumur anak saya hidup, dan juga menjalin kekeluargaan seumur anak saya hidup juga, dan itu tidak dibatasi antara kunjungan walaupun pertemuan saya sama keluarga Ibu D. Jadi tetap semoga bisa jadi sahabat ya. Begitu Udah ya? ada persetujuan juga Bu Iya. dari Ibu D mengenai Sudah ada persetujuan dari pihak Ibu D. Oh, oke. Dia juga mau seperti itu. Baik. Baik Bu Siti, terima kasih ya Bu. Akhirnya sudah mencapai hasil akhir, sudah bisa dipertemukan dengan anak kandung yang Ibu lahirkan dengan tidak mengurangi rasa sayang terhadap anak yang selama diasuh. ini Ibu asuh. Terima kasih Bu Siti sudah berbagi informasi bersama kami. Pak Jasra juga terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami Ya, di Apa Kabar sama-sama, Indonesia Siang. Mbak. Terima kasih Pak Jasra. Ya. Sama-sama.